Tuhan Yesus Kristus, kita datang persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya percaya dalam kebaikan Tuhan, dalam melalui ibadah kita pada hari ini, kita semua merasakan jemaat Tuhan, kita semua merasakan kasih Tuhan. Karena kita percaya dalam keadaan apapun, satu hal yang kita percaya, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sebab nama Tuhan yang kudus, sebab nama Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sebab Kau layak kami sembah, sebab Kau layak kami sembah. Masuk ruang batu
Sebab nama besar dari segala Allah Tuhan. Sebab satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang pada hari ini Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melewati ibadah kami hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kami diberikan nama sejahtera daripada Tuhan. Apapun sakit penyakit kami hari ini, kami disembuhkan. Biarlah Tuhan Yesus pada saat hari ini kami yang datang Tuhan membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Kami mau bersuka cita. Kami mau datang bersuka cita memuji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kita pada saat ini bangkit berdiri, sebab satu nama yang berkuasa, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita diberikan kuasa untuk mengalahkan semua musuh. Haleluya. Seperti pujian kita berkata, ku diberi kuasa oleh daripada Tuhan pada saat hari ini. Haleluya. Berjemaat kita di dalam Tuhan. Kita daripada Tuhan. Kita datang kepada Dia sebab kita datang. Haleluya. Haleluya.
kita juga persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Sebab Dia layak dipuji, sebab Dia layak disembah. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa pada saat untuk bersembah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat hari ini kami memberikan persembahan kami. Engkau berkati persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di GBI Kurbangan Tuhan. Kami hanya percaya Tuhan Yesus ketika Kau memberi dengan hati penuh sukacita, Engkau akan memberkati setiap usaha pekerjaan kami, terutama Tuhan kesehatan kami Bapa. Kami hanya percaya Tuhan apa yang kami beri ini Tuhan tidak mampu membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tapi kami yang percaya Tuhan, Engkau melihat kerinduan, Engkau melihat hati kami yang memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa.
datang merendahkan diri kami, membawa dosa dan salah kami kepada Tuhan. Kami mengalami kelemahan kekurangan kami di depan Tuhan, sehingga pada pagi hari Tuhan kami datang dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami di depan Tuhan. Kami mohon pengampunan dari Engkau Tuhan. Kami mohon kasih anugerah-Mu mengampuni hidup kami Bapa, mengampuni bangsa-bangsa, mengampuni manusia di dunia ini Tuhan. Jika banyak dosa salah kami dapat Tuhan, mengasihi kami. Engkau menolongkan Tuhan pada pagi hari ini. Jika hamba-Mu yang tidak layak dan tidak pantas dapat Tuhan pakai hidup kami. Tuhan mengampuni kami sehingga kami bisa menjadi saluran berkat firman Tuhan pada pagi hari. Pakai lidah bibir hamba-Mu, sucikan kehidupan kami, sucikan pikiran kami Bapa, agar hidup kami layak dapat Tuhan. Terima kasih Bapa sekali. Puji-pujian sembah kami biarlah berkenan Tuhan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa, sehingga Engkau bisa hadir di tengah-tengah kami dan Roh Kudus memenuhi kami. Roh Kudus memberkati hidup kami. Roh Kudus ada dalam hidup kami dan melengkapi dan melindungi kami dari apapun terjadi di dunia ini. Terjadi sekejap dalam dunia ini Tuhan. Tutup bungkus di dalam iman Tuhan. Tutup bungkus kami semuanya di dalam kasih anugerah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa surgawi pada pagi hari ini. Biarlah hidup kami berkenan. Dan Bapa pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu menyampaikan ke dalam firman Tuhan. Biarlah pakai lidah bibir hamba-Mu, bila kami kepintaran kepecahan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang luar biasa, memampukan memberkati hidup kami, sehingga hidup kami berkenan, sehingga hidup kami itu layak, yaitu di depan Tuhan. Terima kasih Bapa surgawi dan jemaat Tuhan pada pagi hari ini, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun di rumahnya masing-masing, baik dimanapun dia Bapa pada pagi hari ini, biarlah mereka mendengar firman Tuhan, dengar akan firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi kekuatan baru, firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa surgawi, biar pada pagi hari ini layakkan hamba-Mu, biar kebenaran firman Tuhan memberkati dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Sidang terima Tuhan siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami ya sebagai hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuatan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita masuk yaitu minggu ketiga. Minggu pertama yaitu kita tutup sama sekali. Kemudian minggu yang keduanya musik dengan pemuji, penyampaian firman Tuhan, dan duduk sebagai jemaat Ibu Bayu dan Mama Peri saudara. Jadi pada pagi hari ini kita cukup lumayan, dan kita yakin dan percaya minggu ini sebenarnya pertemuan kudus dan ditunda supaya yaitu sama-sama 10 untuk kematian Yesus yang menebus dosa manusia. Haleluya. Pada pagi hari ini kita buka firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita buka firman Tuhan di dalam yaitu Petrus 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 13. Saya baca firman Tuhan pada pagi hari ini, dan sidang jemaat yaitu sama-sama melihat di dalam yaitu HP dan di dalam Alkitab. Haleluya. 1 Petrus 1 pasal 1 yang ke-13 sampai 13. Demikian firman Tuhan saudara. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia,
Kaplodia, Asia Kecil, dan Betania, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya kuat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar tetapi melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan, untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menanti keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu ketika harus bercita oleh berbagai percobaan. Semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan yang panas, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya karena percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira dengan sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti dan diteliti, yang telah berbuat tentang kasih karunia yang diputuskan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana yang berbagai yang dimaksud oleh Roh Kudus, Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka yang mengatakan bahwa mereka belum melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah kita sekarang, kepada kamu yang penderitaan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita ini kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspada, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu waktu penyataan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kasih karunia tanpa batas. Kasih karunia tanpa batas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu-minggu ke depan kita akan memperingati yaitu kematian Yesus, pengorbanan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia sekarang dilanda oleh penyakit yang sampai saat ini belum ada, yaitu obat penangkalnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya ini ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita, supaya memurnikan kita, saudara, supaya iman kita bertambah,
kita minta kasih anugerah Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan. Betapa beruntungnya kita sebagai orang-orang berdosa yang telah mendapatkan kasih karunia Allah. Betapa beruntungnya kita sebagai orang-orang berdosa yang telah mendapatkan kasih karunia Allah. Kehidupan yang sebelumnya jauh dari Allah, tidak bernilai, sekarang diubah menjadi penuh arti karena anugerahnya yang tak terbatas. Apa saja yang dikerjakan oleh anugerahnya sesuai dengan nas bacaan di atas, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, kasih karunia tanpa batas. Yang pertama, kasih karunia yang memilih, saudara. Kasih karunia yang memilih. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada orang berbuat dosa, suka yaitu menipu, suka yaitu berkelahi, saudara. Dia bilang karena ada kasih karunia, Tuhan selalu mengampuni, bilangnya. Tidak, saudara, tidak. Kasih karunia Tuhan itu mengasihi orang-orang yang benar-benar. Kita bertobat dan tidak lagi melakukannya, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih karunia yang memilih. Ayat yang 1-4, saudara. Ayat 1-4 firman dari Petrus, rasul, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Britania, dan juga kita jemaat sidang jemaat GBI tersebar di dunia, saudara. Dan sekarang yaitu terjadi di Lembang, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena satu orang pendeta yang sudah kena COVID itu, saudara, ya, atau corona, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang terjangkit di data gubernur, di data pemerintah bangsa Indonesia 226, yaitu jemaat di Bandung yang pendetanya sudah meninggal, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu virus yang belum ada yaitu penangkalnya, saudara. Belum ada obat yang paketnya, saudara, sampai saat ini. Orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus yang menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Haleluya. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang kerenan rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada sesuatu hidup yang penuh harapan. Kemudian yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih karunia yang memilih. Jadi kasih karunia ini tidak sembarang, saudara. Memilih orang-orang yang dengar firman Tuhan, orang yang taat tunduk kepada perintah Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari Petrus, saudara. Dan di dalam ayat firman Tuhan ini, saudara, pasal yang satu ini ada dua tema yang diberikan, yaitu salam, berarti salam dari Petrus. Kemudian selanjutnya dari ayat ketiga ke bawah, saudara, pengharapan iman dan kasih. Haleluya. Yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat, saudara. Berarti memilih orang-orang yang taat kepada Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sidang jemaat GBI yang bergabung di gereja GBI Gurun Tengah, saudara, baik ada di ruangan gereja ini maupun di rumah masing-masing, dan sekarang ini beribadah, berdoa dan juga menonton, yaitu
saudara-saudaraku yang dikasih, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Haleluya, yang hidup yang penuh harapan. Ayat kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, haleluya, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima saudara, menerima firman Tuhan, menerima percikan darah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita di ruangan ini maupun di rumah masing-masing saudara, di dalam yaitu aktivitasnya pada pagi hari ini, kita akan menerima percikan darah Kristus dalam kehidupan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas saya dan Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Haleluya. Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa berarti kita hidup ini ada batasnya, saudara. Kita di dalam firman Tuhan 70 tahun, saudara, 70 tahun itu mendatangkan banyak, saudara. Kalau orang yang sudah 70 tahun, yaitu suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kemudian selanjutnya, kalau Tuhan kasih umur, yaitu 70-an di atas, ada yang 100 lebih, itu luar biasa, saudara. Di situ penuh penderitaan, penuh yaitu cobaan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga, yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya, bagi kita semuanya. Baik saya yang menyampaikan firman Tuhan dan saudara-saudara sekalian yang ada pada pagi hari ini, maupun di mana dia berada pada pagi hari ini, menerimanya, yaitu bagian kita sorga yang disediakan Tuhan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Rencana Allah yang kekal atas orang-orang percaya memungkinkan memilih itu terjadi. Pemilihan itu terjadi. Rencana Allah yang kekal atas orang percaya, atas kehidupan kita, atas saudara-saudara seluruh sidang jemaat Tuhan. Rencana Allah yang kekal, orang-orang percaya memungkinkan pemilihan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita terpilih, kita dipilih umat pemenang, saudara. Kita dipilih. Haleluya. Dasar pemilihannya bukan karena kebaikan manusia, tetapi ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dasar kalau terjadi pemilihan dalam kehidupan kita bukan oleh kekuatan, bukan oleh kebaikan kita, saudara, tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar. Kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rencana Allah yang kekal atas orang yang memungkinkan pemilihan itu terjadi, saudara. Memungkinkan pemilihan itu terjadi dan yang hidup dalam kehidupan kita. Dasar pemilihannya bukan karena kebaikan, bukan oleh karena kebaikan, bukan oleh itu kekuatan kita, bukan oleh kemampuan kita, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih, tetapi karena kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, saudara. Tujuan dari pemilihan itu adalah supaya kita taat. Ya. Tujuan pemilihan supaya kita taat, saudara. Supaya kita rajin, supaya kita ada ikatan dalam yaitu hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Ada ikatan. Kalau ketaatan kita akan menimbulkan kebaikan, ketaatan kita akan menimbulkan kesebaran dalam kehidupan kita ini, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh tujuan dari pemilihan itu adalah supaya kita taat kepada Kristus. Jika kita menyadari bahwa kita dipilih, maka di keputusan hidup
untuk mentaati Kristus adalah supaya yang tidak binasa. Ditawar lagi, salah satu bentuk ucapan syukur kita adalah taat kepada perintah Kristus, taat dengan firman Tuhan, taat dengan yaitu firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita taat dengan firman Tuhan, hidup kita pasti beda. Kalau kita taat hidup kita pasti yaitu mengalami pemulihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tunggu waktunya, saudara. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu ini bukan waktu kita. Semuanya waktunya Tuhan, saudara. Haleluya. Ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, saudara, tidak jarang kita merasakan betapa panas dan tidak berartinya hidup kita ini, saudara. Benarkah demikian? Semakali ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih karena kasih Allah sejak awal penciptaan, bahwa sampai selama-lamanya kita dipilih untuk menerima supaya bagian yang tidak dapat binasa. Haleluya. Semua bagian yang tidak dapat binasa berarti kehidupan kita manusia berlalu dan ada yaitu roh jiwa kita, sudah roh kita bersama-sama dengan roh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih karunia yang kedua, saudara. Kasih karunia yang kedua. Kasih karunia yang kedua, kasih karunia yang menguatkan dalam ujian. Kasih karunia yang menguatkan dalam ujian, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin percaya lewat yaitu penyakit virus corona ini, saudara, pasti yaitu ada rencana Tuhan di dalam dunia ini untuk manusia, saudara, supaya manusia-manusia di dunia ini bertobat, dan juga kita di ruangan ini juga lebih lagi, saudara, lebih lagi kasih kurnia yang menguatkan dalam ujian. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tidak tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Berkatalah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Maksud semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas dan yang panas, yang diuji karunia dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus dinyatakan dirinya. Haleluya. Sementara menantikan kegenapan keselamatan kekal, kemurnian iman dan akan diuji, alat yang dipakai Tuhan untuk menguji iman adalah berbagai pencobaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman diuji. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sering ngomong-ngomong dengan ibu-ibu, dia bilang menyalahkan Tuhan tidak adil. Kenapa suamiku meninggalkan saya, saudara? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, semua orang mengalami ujian. Semua orang mengalami ujian, saudara, agar iman kita terbukti lebih mulia, saudara. Haleluya. Alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman adalah berbagai pencobaan. Berbagai pencobaan. Apakah kita hidup dalam kekurangan? Apakah kita hidup di dalam yaitu sakit penyakit, saudara? Apakah kita hidup
hidup dalam tidak sejahteranya rumah tangga saudara. Saudara punya itu cobaan dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai orang beriman saudara, agar iman kita terbukti lebih mulia dari emas saudara, lebih mulia saudara, lebih berharga dari emas saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya sidang jemaat di Timur Tengah kita semakin diuji, semakin yaitu iman kita bertambah, iman kita kuat, iman kita itu naik saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, agar iman kita terbukti lebih mulia dari emas yang panas. Kita harus itu saudara. Kita harus melewati. Kalau kita bisa melewati saudara, kita akan naik kelas kita, naik yaitu iman kita. Iman kita semakin tebal, iman kita semakin kuat saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, agar iman kita semakin kuat, kita taat kepada Tuhan, kita rajin beribadah dan menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan saudara. Haleluya, haleluya. Alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman Allah berbagai-bagai pencobaan saudara, berbagai-bagai pencobaan saudara. Banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kita manusia saudara. Kenapa tidak beribadah? Kenapa tidak yaitu datang berdoa saudara, datang memuji Tuhan? Banyak alasan kita saudara, banyak alasan kita saudara. Alasan capek, malas, alasan baju kurang bagus, sepatu kurang bagus saudara. Satu yang dikasih itu semua alasan, suatu cobaan dalam kehidupan kita, agar iman kita terbukti saudara lebih mulia dari emas yang panas saudara, supaya kita meningkatkan iman kita, dan kita harus melewati ujian ini saudara, supaya penyakit virus corona ini bisa dilewati, dan kita tetap berdoa kepada Tuhan saudara, agar yaitu kolam gurun gunung Mas ini tetap yaitu jalur hijau saudara, tetap jalur hijau. Yaitu saya lihat yaitu masjid sebelah kemarin mereka beribadah juga, dan semua disemprot sebelum masuk, disemprot saudara. Dan saya lihat dipusatkan di sini saudara, di masjid-masjid yang lain tutup, jadi di sini semua yaitu dibuka dan penuh di sini saudara. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan saudara, supaya bisa berlalu, dan kita merasakan dampaknya, yaitu kita gak beribadah. Waduh beri jamaah jangan dia sembahyang tuh, jadi ya krocek gimana ngerocok ya tame jadi kuring ngerocok. Ayo puji nama Tuhan saudara, yaitu suatu bentuk berdoa yang lama tidak beribadah saudara. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, haleluya. Kita masuk yang ketiga saudara. Kasih karunia yang memberi keselamatan. Kasih karunia yang memberi keselamatan, ayatnya 8-13. Demikian firman Tuhan, sekali kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira dengan sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itu yang diselidiki dan teliti oleh nabi-nabi yang lebih bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan berbagai mana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelum memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan
dan kelak sebagai kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka belum melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu siapkan akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu menyatakan Yesus Kristus, hal yang memberi keselamatan. Kasih karunia yang memberi keselamatan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan yang bacaan itu lewat ayat itu. Sejak lama keselamatan teliti oleh bernubuat kasih anugerah. Keselamatan itu yang menjadi tujuan iman kita dalam Kristus Yesus, yaitu kita berlomba-lomba supaya kita diselamatkan, saudara. Kita yaitu berjuang terus supaya kita diselamatkan, saudara. Dan juga keselamatan kita yang di surga nanti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ia menyelamatkan kita bukan karena pekerjaan atau perbuatan kita. Lihat dalam Efesus itu 2 ayat 8 dan 9. Tetapi semata-mata karena kemurahan-Nya bagi kita orang-orang percaya. Semuanya oleh kemurahan Tuhan, saudara, yang menyelamatkan, tapi memilih orang yang benar-benar, orang yang tekun, orang yang taat, orang yang rajin dengan firman Tuhan, membuka hatinya, membuka kehidupannya, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia sulit untuk memahaminya tentang keselamatan oleh kasih karunia Allah, saudara. Mereka hanya memahami bahwa keselamatan adalah sesuatu yang harus mereka usahakan sebagai hasil usaha mereka. Tetapi puji syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan keselamatan itu kepada kita hanya karena iman kepada Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak yaitu kita para nabi yaitu bernubuat, nabi-nabi zaman dulu bernubuat tentang akhir zaman ini, saudara, tentang akhir zaman ini. Memang kita ini mendekati akhir zaman, saudara. Kita melihat yaitu kemajuan zaman, keburukan manusia, saudara, dan dunia sekarang semakin sempit, saudara. Saudara-saudaraku yang oleh kecanggihan dunia ini, saudara. Oleh sebab itu orang tidak yaitu kadang-kadang melupakan, membelakangi Tuhan, saudara. Semuanya ini adalah kepintaran, yaitu akal budi, semuanya dari Yang Maha Kuasa, saudara. Kadang-kadang manusia melupakan sebab kepintaran, kepandaian, keahlian, saudara, semuanya dari Tuhan, saudara. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat buat manusia ini, supaya bisa yaitu menangkal virus ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ia menyelamatkan kita bukan karena pekerjaan, saudara, atau perbuatan kita, saudara. Dia menyelamatkan kita bukan oleh pekerjaan dan oleh perbuatan kita, tetapi anugerah Tuhan, tetapi Dia limpahkan dalam kehidupan orang-orang dipilihnya. Menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan saya, menguatkan seluruh sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini yang ada di ruangan ini maupun di sekitar Kuala Lumpur ini, saudara, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Biarlah kita sama-sama menyimpan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam kelakuan kita, dalam tutur bahasa kita. Firman Tuhan yang selalu bisa melengkapkan kita, memberikan kebenaran, memberikan hikmat, saudara,
Saudaraku, semuanya berasal dari Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan firman Tuhan memberkati kita semua, memberkati yang menyampaikannya, memberkati yang mendengarnya. Amin. Buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian. Kurasa kasih Tuhan. Sidang jemaat bangkit berdiri. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasa kuasa Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh. Kurasakan kehadiran-Mu, kurasa kasih Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh. Kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus dan terima kasih Roh Kudus. Biar mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dikayakan, yang dalam penderitaan apapun Bapa, Tuhan dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Pulihkan sidang jemaat Tuhan, agar kami bisa bersama-sama beribadah minggu-minggu ke depan Bapa. Sakit penyakit yang terjadi di dunia ini Tuhan, Engkau hancur katakan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, tutup bungkus kota kami, tutup bungkus bangsa kami, tutup bungkus daerah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Kami
kuasa mujizat-Mu terjadi. Terjadi dalam kota kami, terjadi dalam rumah tangga kami, terjadi dalam pribadi dan masuk pribadi pada pagi hari ini. Tutup bungkus sidang jemaat di Bikun Tengah, dimanapun mereka berlaku, dimanapun mereka berada, baik di dalam rumah, dalam pekerjaan, apapun Bapak, di dalam nama Yesus, biar keajaiban-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu menguat memampukan kami, agar kasih anugerah Tuhan terjadi pemulihan atas sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Ajarlah kami menjadi orang yang taat, orang yang diselamatkan Tuhan pada pagi hari Tuhan. Kami tetap menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka belakang, dimanapun mereka yaitu beraktivitas pada pagi hari Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa, bekali mereka dengan pasukan mereka dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih agar kami terhindar dari virus ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, agar kami bisa beribadah sebagaimana biasanya Tuhan. Kami tetap menyerahkan sidang jemaat Tuhan dalam saat ini, agar kami tetap kuat, agar kami tidak ada keraguan, agar kami tetap dihiburkan oleh kuasa, oleh puji-pujian dari Engkau Tuhan yang menyenangkan hidup kami, agar kehidupan kami merasa kuat, merasa mampu, merasa bisa karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kita berdoa buat bangsa negara kami, agar bangsa ini Tuhan dipulihkan, segala sakit penyakit ini bisa dilewati Tuhan. Dan kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan. Kami berdoa buat anak dan istri dan seluruh keluarga. Engkau berikan penghiburan buat mereka Bapak, agar mereka lewat ujian pencobaan mereka diuji, dan di situ lewat ujian itu mereka dipulihkan. Ada kesukaan besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak sekali pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur atas firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan menutup ibadah kita saat ini. Kembali untuk kita minggu depan kita akan mengadakan ibadah bersama, ya, sesuai dengan situasi keadaan kita tetap ibadah streaming. Tapi kita berdoa minggu depan kita mungkin bisa bersama kembali. Kita menunggu instruksi dari pemerintah dan kita bisa bersama-sama untuk datang menyembah Tuhan. Ya. Mari kita pada saat ini kembali bangkit diri, kita akan menutup ibadah kita. Pada saat ini.
jemaat Tuhan pada pagi hari ini, baik ada di ruangan ini maupun biar tangan Tuhan yang berkuasa apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, biar Tuhan tambah-tambahkan di dalamnya. Terima kasih Bapak Surgawi, pada saat ini kami akan pulang. Kami mengangkat tangan kami Bapak. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kuasa dan karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai, memelihara hidup kami sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati.